kecil yang kita namakan neuron di sini. Atau kalau kita punya cara ukuran yang standar di situ, nanti kita akan punya neuron ini seringkali disebut juga dengan yang namanya perseptron. Jadi kita ngomong di sini ya, perseptron. Nah, itu yang menyebabkan nanti kadang-kadang semua jaringan neuron itu kadang-kadang disebut juga sebagai multi-layer perseptron di sini. Kenapa? Karena perseptronnya nanti itu disusun dalam bentuk sini, layer-layernya, layer 1, layer 2, layer 3, dan seterusnya di sini. Ya, jadi itu kadang-kadang disebut juga sebagai layer perseptron. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, sebenarnya nanti masing-masing neuron di situ akan menerima input di sini. Kan menerima input dari neuron-neuron yang sebelumnya di sini. Nah, neuron yang pertama di sini, yang pertama itu menerima input dari mana? Jelas kita menggunakan data di sini. Data di sini nanti akan digunakan pada sini sebagai ya, nanti neuron-neuron ini yang selanjutnya di sini akan menerima input dari neuron yang sebelumnya. Coba di sini ya, kita lihat neuron di sini, di sini. Nah, kalau kita perhatikan di sini, masing-masing neuron dalam sebuah layer tersebut akan memberikan input secara nanti dia akan memberikan nanti pada neuron dalam layer kedua di sini akan memberikan input kalau di sini namanya 3, di sini kita punya neuron kedua di sini, dia juga menerima 3 buah input. Kalau kita cek di neuron pada layer ketiga di sini, karena layer 2 ada 2 buah neuron, maka dia nanti akan menerima 2 buah input di sini. Nah, struktur yang semacam ini seringkali kita sebut sebagai struktur yang fully connected. Jadi kan tidak ada di sini ya semua neuron yang tidak memberikan pada neuron setelahnya di situ. Nah, karena semuanya di sini terhubung, maka struktur yang macam ini kita sebut sebagai fully connected, terkoneksi lengkap. Atau kadang-kadang ada juga yang disebut sebagai sebuah struktur yang dense. Nanti kenapa disebut dense di situ? Nanti implementasinya pada coding nanti. Oke ya. Nah, nantinya di masing-masing neuron di situ, tadi ya kita punya komponen input di sini. Terus nanti masing-masing input nanti itu akan diberikan sebuah bobot. Jadi kalau nanti kita punya 4 buah input di sini, maka kita akan punya 4 buah bobot. Kalau kita punya n buah input di sini, nanti kita akan punya n buah bobot. Artinya kalau kita ngomong bobot itu sebenarnya sebuah vektor di sini. 1, 2, baik, di sini. Nah, nantinya input kita 1, 2, dan terus sampai di sini dulu. Ini akan dikalikan secara bobot di sini. Antara X dengan Y. Kalian tahu ya, produk itu seperti apa? Berbeda dengan perkalian yang matriks pada umumnya. Kalau produk itu artinya saya punya
hasil dari keprodukan ya antara input dengan output ya vektor output itu setelah kita masuk bias nanti akan dimasukkan ke dalam sebuah fungsi yang kita namakan fungsi aktivasi ya, atau activation function. Nah, activation function sendiri di sini nanti bisa beragam. Nomor 2 kita bisa milih. Contoh di sini ya, kita sampaikan di sini kalau kalian cek di sini, ini hanya sebagian kecil dari fungsi aktivasi yang ada. Nomornya kecil di sini ya. Fungsi yang paling sederhana adalah kita namakan fungsi identitas di sini. Fungsi identitas nanti akan membentukkan di sini ya x. Jadi x. Artinya apa? Setelah kita kalkulkan secara produksi x maka nanti akan langsung dikembalikan saja di sini tanpa perlu transformasi. Jadi kita lakukan fungsi identitas. Fungsi kedua yang sering digunakan juga adalah fungsi yang kita namakan fungsi ReLU. Rectified Linear Unit. Fungsi ini seperti apa kerjanya di sini? Fungsi ini itu kalau ada yang negatif, ya negatif artinya kurang dari 0, nanti akan dibedakan menjadi 0. Sementara yang lebih besar sama dengan 0 akan dibedakan sama seperti itu. Jadi nanti kalau kita keluarkan ini, kita ingin gambarkan fungsi ini ya, grafiknya akan seperti ini. Dari sini, dia akan seperti ini, terus naik ke sini. Ini fungsi ReLU. Ada juga beberapa fungsi lain gitu ya, seperti ini. Fungsinya kita fungsi yang namanya fungsi logistik. Ya, fungsi logistik itu adalah fungsi di sini yang memetakan antara 0 sampai dengan 1. Ya. Seperti apa bentuknya? Ya, seperti ini. Persamaannya seperti apa? Nanti kalian bisa cek. Nanti dia akan melibatkan konstanta yang kita namakan dengan E. Ya, bilangan natural nanti di situ. Nah, karena fungsi logistik ini memetakan antara 0 sampai dengan 1 di sini, maka secara natural di situ nanti output dari sebuah fungsi aktivasi ini bisa kita namanya di sini analogikan sebagai sebuah probabilitas. Ya. Nah, beda dengan kalau tadi ya kita punya fungsi apa namanya tadi ya, fungsi fungsi ReLU tadi di sini kan dia tidak smooth ya antara yang sebelum 0 di situ dengan setelah 0. Kalau fungsi logistik ini dia akan smooth kurvanya antara yang sebelum 0 di sini sampai nanti yang setelah 0 di sini, memetakan antara 0 sampai dengan 1. Nah, selain disebut juga sebagai logistik misalnya logistik function, ini juga nanti sering kalian kenal juga yang namanya sigmoid. Itu yang sama. Oke. Lanjut lagi di sini ya. Ada fungsi lagi yang namanya tangan hyperbolic tangent. Tangan hiperbolik. Tangan hiperbolik itu memetakan antara min 1 sampai dengan 1. Bentuknya sama persis dengan sigmoid tadi, cuma bedanya kalau dia sekarang ada yang kayak ini. Ya, ini antara 1 sampai dengan 1 di sini. Nah, karena ini nilainya antara 1 sampai dengan 1 di sini, maka dia tidak bisa di-outputkan langsung gitu ya, sebagai sebuah probabilitas di situ. Beda dengan kalau tadi kita punya fungsi logistik di situ antara 0 sampai dengan 1, output otomatis di sini bisa sebagai sebuah probabilitas. Itu beberapa contoh di situ ya, fungsi aktivasi yang bisa kita gunakan. Contoh-contoh lainnya nanti kalian bisa cek di situ di Wikipedia. Sampai sini mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu ya sebelum kita lanjut. Sudah jelas mungkin? Kamu sudah jelas kan udah kali ya? Kita kembalikan aja ke sebelumnya. Nah, sampai sini mungkin prosesnya cukup jelas atau mungkin ada yang perlu ditanyakan? Cukup jelas. Ya, jadi kita tadi punya vektor input ya, input x1, x2, x3 di situ. Terus kita punya vektor output y1, y2,
2, 3 di situ. Input dan bobot nanti akan dikalikan secara dot. Artinya X1 kali W1 tambah X2 kali W2, X3 kali W3, dan seterusnya. Ya, nanti akan keluar satu buah nilai di situ. Ya, hasilnya, hasil penjumlahan tadi. Nilai tadi kadang-kadang nanti akan dijumlahkan dengan yang kita namakan bias. Lambangnya bisa kalian pakai beta atau kalian pakai B juga bisa di situ. Bias nilainya didapatkan dari mana? Nanti biasanya pada awal nanti training itu akan diacak di situ. Tetapi nanti akan diupdate pada saat nanti kita melakukan proses training. Setelah nanti ada outputnya, nanti diupdate nih. Nah, hasil penjumlahan antara dot produk tadi dengan bias tadi di situ akan nanti dimasukkan sebagai input sebuah fungsi yang kita namakan fungsi aktivasi. Eleng-eleng ya tadi ya. Fungsi aktivasi sebenarnya kalian bisa pakai fungsi apapun di situ ya. Bebas mau pakai apapun. Kalian bikin sendiri juga bisa sebenarnya. Mau pakai efek sama dengan 3x plus 2 di situ bisa, nggak ada masalah. Tapi ada beberapa fungsi aktivasi di situ yang umum digunakan. Contohnya tadi ya, fungsi identitas memetakan x ke x di situ. Ya. Jadi misalkan inputnya 3, ya dikeluarkan 3. Itu fungsi identitas. Yang kedua, kita punya fungsi namanya fungsi relu, rectified linear image di situ. Gunanya apa? Memastikan bahwa yang nilainya negatif nanti semuanya dirubah jadi 0. Sementara yang positif tetap. Jadi kalau fungsi itu misalkan dikasih f min 3 di situ, outputnya berapa? 0. Tapi kalau f4 berapa outputnya? 4. Ya, itu relu. Biasa digunakan untuk menghilangkan nilai negatif. Fungsi ketiga tadi kita bahas adalah fungsi logistik. Dia mengatakan antara 0 sampai dengan 1 nanti. Jadi kalau nanti ada input negatif di situ, paling mentok nanti ya negatif tangga akan dipetakan menjadi 0 di situ. Dan nanti kalau positif tangga nanti akan dipetakan menjadi 1. Kurvanya nanti smooth bentuknya S. Oleh karena itu disebut sebagai sigmoid di sini. Nah, karena nanti pemetaannya itu nanti outputnya antara 0 sampai dengan 1 tadi, maka fungsi ini nanti sering digunakan nanti kalau kita butuh berkaitan dengan yang namanya probabilitas. Sedangkan tidak ada peluang yang kurang dari 0, tidak ada peluang yang lebih dari 1. Ya, jadi pasti nanti output itu bisa langsung kita interpretasikan sebagai sebuah probabilitas dari nilai yang diharapkan nanti. Nah, yang terakhir tadi ya, kita punya hyperbolic tension di situ ya, tangan hyperbolic. Dia memetakan sebetulnya bentuknya sama dengan sigmoid gitu. Cuma nanti dia hasil outputnya itu antara min 1 sampai dengan 1. Mirip S juga di situ. Itu yang sering kita gunakan. Selain itu nanti kita akan mengenal ya fungsi-fungsi aktivasi yang lain yang berkaitan dengan output terakhir nanti seperti fungsi softmax dan sebagainya. Itu nanti akan kita bahas nanti pada saat kita menginjak coding. Yang lain nanti kalian bisa cek di Wikipedia tadi ya. Ada yang perlu ditanyakan lagi mungkin? Ya, saya nggak paham di sini ya. Nah, ini adalah struktur neuron untuk di sini ya jaringan syaraf neuron yang sederhana. Nanti kalau kita menginjak pada misalkan operasi layer pada misalkan convolutional neural network nanti bentuk layer berbeda, tidak akan seperti. Tapi nanti kita akan bahas nanti. Kita akan bahas yang dasar terlebih dahulu sekarang. Ya, nah itu komponen pertama tadi ya, layer. Komponen kedua yang kita miliki tadi, kita punya yang namanya input. Input itu berupa data biasanya ya. Data itu artinya bukan satu baris. Kalau satu baris itu namanya datum, ya, bentuk singularnya dari data. Kalau data artinya nanti kita akan punya banyak sekali di situ. Nah, bergantung dari kriteria dari jenis data yang kita miliki, nanti bentuk data kita juga akan berubah di sini ya. Contoh di sini, kalau nanti misalkan saya punya sebuah di sini ya. Saya pengen di sini mencari mentraining sebuah jaringan syaraf neuron di situ yang bisa memetakan di sini. Inputnya berupa apa? Misalkan usia di situ dengan pendapatan. Ini contoh aja di situ. Maka nanti di situ karena saya hanya punya satu buah kolom saja di situ sebagai input di sini, maka tipe data yang saya miliki sebenarnya adalah yang punya skala. Nah nanti karena kita punya berapa banyak data yang kita miliki, nanti bentuk yang kita miliki akan berupa sebuah matriks satu dimensi atau yang kita sering kenal dengan namanya vektor. Ini bentuknya seperti ini. Ya,
2, 3, dan seterusnya. Nah, kalau misalkan nanti kolom kita miliki lebih dari satu, misalkan ya, selain nanti kita punya usia di situ dengan penghasilan, penghasilan sebagai targetnya di situ ya, kita misalkan punya usia, juga misalkan tingkat pendidikan. Nanti kita akan punya beberapa di sini, artinya feature. Kolom kita gunakan untuk prediksi. Maka nanti bentuk data kita akan seperti sebuah matriks 2 dimensi di sini. Nah, bagaimana kalau misalkan nanti selain feature di sini, masing-masing feature itu bisa terdiri dari misalkan beberapa data. Kapan itu kita temui? Kalau nanti kita punya data yang sifatnya time series di sini, maka nanti kita akan punya sebuah matriks yang bentuknya 3 dimensi. Yang ukurannya kita punya berapa banyak sampelnya, berapa banyak time step-nya di situ ya, sama berapa banyak feature-nya. Begitu juga dengan gambar nanti. Gambar itu komponennya masing-masing gambar nanti punya lebar, tinggi, lebar di sini ya. Terus kita nanti punya yang namanya channel. Entah kalian pakai RGB di situ, RGBA atau HSV dan sebagainya di situ. Jadi input data kita nanti berupa matriks 4 dimensi. Nah, kalau video gimana? Video bisa dilihat sebagai kumpulan gambar. Nanti berarti matriksnya ukurannya berapa? Kita punya matriks 5 dimensi, ukurannya kita punya berapa banyak sampel video, kalikan berapa banyak frame, berapa tingginya, berapa lebar masing-masing frame-nya, dan berapa banyak channel-nya nanti di sini. Ya. Nah, kita lihat satu persatu di sini. Ini contoh di sini ya, kalau nanti kalian punya sebuah vektor data di sini ya. Kalau misalkan nanti kita punya usianya misalkan 10 di sini ya, usia levelnya misalkan masih level 1, karena mungkin masih TK atau masih SD di situ, dan income-nya berapa? Misalkan income-nya bukan cuma 10.000, dan seterusnya di situ. S-nya berapa? Misalkan 23 di sini, education level-nya misalkan 4, income-nya berapa? Misalkan ya, ini kita sebut sebagai vektor. Meskipun kita punya sebuah vektor di masing-masing row di sini, nanti kalau kita punya banyak sekali vektor, itu akan membentuk yang kita namakan tadi ya, sebuah matriks 2 dimensi. Berapa banyak sampelnya di sini, dan di sini ya, berapa banyak feature-nya kita punya. Nah, yang kedua nanti kita punya yang namanya sequence data. Sequence data ini biasanya nanti kita gunakan kalau misalkan nanti kita ingin prediksi semacam cuaca besok seperti apa sih dan sebagainya gitu ya. Kenapa? Karena cuaca besok itu bisa diperkirakan dari observasi hari ini, kemarin lusa dan seterusnya. Maka nanti kita akan punya sebuah sequence yang bentuknya semacam ini. Misalkan kita punya nanti temperatur hari ini misalkan ya T 0 T apa itu ya. Misalkan kita ingin prediksi temperatur di sini ya, N plus 1 di sini. Ya. Ini kita prediksi di sini. Kita bisa memperkirakannya berdasarkan temperatur hari ini ya, temperatur N di hari ini, dan temperatur hari sebelumnya 1 di sini ya, temperatur 2 hari sebelumnya, dan temperatur 3 hari sebelumnya, dan seterusnya. Nah, berapa banyaknya ini itu ditentukan dengan yang namanya time step. Ya. Seberapa lama kita melihat ke belakang di sini. Ada yang kadang-kadang ikut juga dengan namanya look back period dan sebagainya. Oke, nah, kadang-kadang untuk memprediksi sebuah di sini ya, sebuah variabel, kita nggak cuma melihat variabel itu saja, tetapi beberapa variabel yang terkait. Contoh di situ ya, temperatur besok itu selain saya lihat di sini ya, temperatur hari ini, temperatur kemarin lusa dan seterusnya, saya juga nanti bisa juga lihat di situ. Lihat apa misalkan? Kita bisa juga lihat di situ kelembapan udara atau humidity. Humidity hari ini misalkan, humidity 2 hari yang lalu, dan seterusnya. Bisa juga nanti ditambahkan dengan yang lain. Coba misalkan cuaca hari ini seperti apa di sini ya. Nah, 1, 2, 3 ini, misalkan kita punya temperatur, kita punya humidity di sini, kita punya wet versus itu, kita punya namanya feature di sini. Ya, jadi nanti misalkan kalau kita punya 3 buah kolom, berarti nanti kita punya 3 buah feature. Kalau nanti masing-masing feature-nya nanti kita punya misalkan 6 buah nilai, kita lihat atau 6 buah time step, nanti kita punya 2 kali 6 di situ ya. Terus nanti kita akan punya di situ berapa banyak sampelnya di sini. Sampelnya misalkan kita mengumpulkan 1000 data. Maka nanti kita punya
jumlah ukuran matriks yang kita masukkan setiap input ke dalam proses training neural network kita itu 3 kalikan pangkat 1000 atau measure kalikan berapa banyak time step-nya dan berapa banyak sampel kita. Konsepnya sama persis dengan yang tadi di sini ya. Kalau nanti kita punya image, nanti di situ kita proyek di sini ya. Image itu kan terdiri dari pixel-pixel yang kecil-kecil di situ. Nanti kita akan punya berapa lebarnya di sini, berapa tingginya, di sini. Terus berapa color channelnya di sini. Color channel di sini sesuai kebutuhan di sini. Yang paling sering digunakan adalah RGB. Ya. Tapi kalau misalkan kalian nanti membutuhkan sebuah implementasi yang spesifik di situ ya, selain RGB kadang-kadang bisa juga digunakan ASV di sini. Ya, tergantung nanti kebutuhan. Rata-rata biasanya 3 itu sudah cukup untuk prediksi. Tetapi kalau misalkan kalian rasa di sini misalkan monokrom itu cukup di situ, maka bisa jadi color channelnya di sini itu jumlahnya 1. Ya. Jadi kalau misalkan gambar kalian nanti inputnya berupa gambar yang sifatnya grayscale di situ, yang nanti pixel-pixelnya itu bisa ditentukan nilainya antara misalkan 0 sampai 1 atau 0 sampai dengan 255 di situ, nggak ada color channel lain selain gray tadi di situ, maka nanti bisa jadi ya inverter kalian, input matrix kalian bisa jadi cuma berupa matrix 3 dimensi saja seperti yang tadi. Tapi kalau misalkan kalian punya gambar yang berwarna dan seterusnya, nanti karena masing-masing data punya 3 dimensi ya, panjang, lebar, panjang tinggi di situ sama channel di situ ya, 3 dimensi, dan kita punya beberapa banyak gambar di situ, maka nanti akan membentuk sebuah array di sini yang 4 dimensi. Nah, video nanti mirip-mirip di situ ya. Selain kita punya panjang, lebar, dan color channelnya nanti di situ, kita nanti punya yang namanya frame. Frame itu menentukan berapa banyak gambar yang akan ditampilkan dalam satu detik misalnya ya. Jadi kalau kalian tahu nanti di situ ya video itu nanti kalian akan berurusan dengan yang namanya kadang-kadang FPS, frame ada FPS dan sebagainya. FPS itu singkatan dari frame per second. Frame ini artinya menentukan berapa banyak gambar yang akan ditampilkan dalam satu detik di sini. Ya, artinya satu frame itu satu buah. Semakin banyak frame-nya nanti artinya semakin mulus gitu. Tetapi kadang-kadang nanti untuk proses training di sini seringkali video yang kita miliki nanti akan dikonversi sehingga nanti mungkin ya ukurannya lebih kecil di situ dan nanti jumlah frame dalam satu detiknya di situ nggak harus selalu sama dengan frame yang ada dalam videonya. Contoh misalkan kita punya video 30 menit bisa jadi hanya kita sebenarnya sebanyak 10 dalam masing-masing detik dan seterusnya. Tergantung kebutuhan bisa disesuaikan. Sampai sini, ada yang perlu ditanyakan? Pak, mohon maaf. Tadi sempat putus-putus Pak suaranya ketika menjelaskan FPS tadi Pak. Menjelaskan yang mana? Second tadi itu untuk apa ya Pak? FPS, ya. Saya FPS mau ya. Ingat ya, video, saya nggak membuat slide tersendiri di sini ya. Video itu sebenarnya kumpulan gambar. Ya. Kenapa kadang-kadang kita sebut sebagai movie kan objek sebenarnya. Kita main gambar 1 di sini, gambar 2, gambar 3 di situ. Kadang-kadang kalau kalian cek video animasi dan sebagainya di situ, misalkan kita punya orang di sini ya, untuk menganimasikan orang di sini kadang-kadang kan frame-nya itu mirip-mirip, cuma mungkin nggak tahu lah di sini ya, sedikit berbeda di sini ya, misalkan agak bergerak sedikit di situ ya, macam itu. Ini juga yang mungkin kalian nanti bisa cek di situ. Kalau nanti kalian belajar video animasi, anime dan sebagainya. Intinya nanti supaya gerakan dalam video itu mulus di situ, gambar yang ditampilkan ke mata kita dalam satu buah detik itu nggak cuma satu. Kenapa? Kalau misalkan kita cuma melihat sebuah gambar dalam satu detik, nanti kan videonya jadinya patah-patah, tak, 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 gitu ya.
semacam itu. Nah, artinya nanti dalam satu buah detik itu nanti ada beberapa gambar yang akan ditampilkan ke dalam ke mata kita di situ. Nah, masing-masing gambar yang ditampilkan di situ itu kita sebut sebagai sebuah frame di situ. Rata-rata kalau kalian cek misalkan video di YouTube dan sebagainya, itu biasanya videonya 30 fps. Artinya apa? Nanti kita punya 30 buah gambar yang ditampilkan dalam satu buah detik. Jadi misalkan kalau nanti kalian punya video yang durasinya misalkan 5 menit, 5 menit 30 fps, nanti kalian punya 5 menit ini kan berarti 5 dikalikan dengan 60. Artinya nanti kalian punya 300 detik. Dan nanti kalau misalkan videonya 30 fps isinya, maka nanti kalian akan punya 9.000 gambar. Oke, atau 9.000 frame di sini. Nah, bayangkan kalau nanti kalian misalkan punya video yang durasinya lebih panjang lagi dan seterusnya di situ, artinya kan gambar atau frame yang kalian nanti dapatkan di situ akan jauh lebih besar lagi di situ. Nah, dan nanti untuk proses training sebenarnya, meskipun nanti kalian punya video yang durasinya tadi misalkan 5 menit di situ dengan 30 fps, nanti bisa jadi kalian tidak perlu nanti mengambil keseluruhannya. Jadi jumlah frame yang kalian ambil tidak harus sama dengan frame yang ada di dalam video tadi. Ya, bisa saja videonya 30 fps, tetapi kita hanya sampling sejumlah 10 fps saja. Jadi dalam 5 menit tadi misalkan, yang asalnya tadi kita punya berapa tadi ya, 9.000 gambar di situ, misalkan nanti kita hanya ambil 3.000 saja. Atau bisa jadi lebih kurang lagi di situ. Gunanya apa? Supaya nanti pada saat training nanti, memori yang kita miliki, atau GPU yang kita miliki nanti, itu tidak, tidak terbebani di situ dengan jumlah data yang sangat-sangat besar tadi. Ya, selain ya jelas beberapa trik lain kan di resize di situ ya, supaya nanti ukuran videonya resolusinya jadi kecil di situ. Itu yang trik yang kedua dan seterusnya. Oke ya, jadi FPS tadi menentukan berapa banyak video ditampilkan dalam, berapa banyak gambar yang akan ditampilkan dalam satu detik di situ, dan nanti jumlah frame yang kita miliki itu tidak harus sama dengan frame yang ada di dalam file video asli kita. Bisa kita sampling sehingga nanti lebih rendah di sini. Oke, ada yang lagi perlu ditanyakan? Maaf ya kalau videonya putus-putus ya. Ini soalnya uploadnya nanti bareng Zoom gitu ya. Saya ceritanya online 2 kali nih, simultan. Ada wisuda itu ya soalnya. Ada lagi mungkin yang perlu disampaikan? Cukup jelas. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Kita punya radio layer. Terus tadi kita punya input data di situ. Komponen ketiga yang kita miliki di sini adalah yang kita namakan loss function. Loss function digunakan untuk apa? Dari proses training yang awal tadi di situ, nanti kita akan menghasilkan sebuah prediksi. Oke ya. Jadi kita akan balik ke yang awal di sini ya. Kita punya data di sini, jadi datanya masuk ke dalam neuron 1 di sini ya, terus ada outputnya di sini. Karena masing-masing kan punya bobot nanti di sini neuronnya, dia akan menghasilkan sebuah nilai, dipas ke layer kedua. Ada nilai lagi, pasnya ke layer ketiga. Ada nilai lagi di sini, nah nilai terakhir di sini kita sebut sebagai sebuah prediksi. Kadang-kadang lambangnya kita pakai y hat di sini, ada satu di sini, atau kadang-kadang lambangnya gampang dengan y prediction. Nah, nantinya di sini prediksi itu nanti harus kita bandingkan dengan nilai yang sebenarnya. Jadi antara y prediksi, kita bandingkan dengan y yang sesungguhnya di sini. Di compare di sini. Kalau misalkan prediksinya sama dengan yang nilai sebenarnya, artinya kan prediksinya benar di sini. Nah, kalau misalkan prediksinya ini melenceng dari y yang sebenarnya di situ, melencengnya seberapa jauh di sini? Oke,
bukan masalah benar salah saja, tapi seberapa jauh melencengnya dari prediksinya sebenarnya di sini. Nah, kuantitas seberapa melencengnya prediksi kita ke nilai sebenarnya itu yang kita sebut sebagai loss. Semakin besar loss, artinya prediksi kita ini semakin jauh dari target. Contoh misalkan ya, kita manah di sini ya, ada targetnya di sini tengah di sini ya, kita manah seret di sini. Pengennya kita kan di tengah ya, tapi agak melenceng dikit di sini. Artinya di sini ada gap antara target dengan prediksi. Ini kita sebut sebagai loss. Apalagi kalau misalkan kita manah tapi melencengnya ke sana karena orang di sini. Maka lossnya semakin tinggi. Nah, tujuan kita di sini adalah nanti meminimalkan yang kita namakan loss tadi. Supaya apa? Prediksi kita itu nggak jauh-jauh amat dari target yang kita harapkan. Nah, loss di sini nanti jelas berfungsi di sini ya sebagai ukuran kesuksesan. Nah, bisa kalian definisikan mengenai loss function sendiri. Seperti tadi kalau kita punya fungsi aktivasi, kita bisa bikin fungsi aktivasi sendiri sebenarnya. Nah, tetapi pada dasarnya untuk problem-problem yang umum di situ kita seringkali punya panduan di sini. Loss function mana yang harus nanti kita gunakan? Contoh di sini ya. Kalau nanti kita punya klasifikasi biner, jadi klasifikasi yang cuma ada dua, satu atau nol ini ya, misalkan spam atau tidak, misalnya di situ. Nanti loss function yang umum digunakan adalah binary cross entropy. Nanti kalau kita misalkan punya classification problem di situ, yang kelasnya lebih dari dua, artinya many class classification problem di sini, atau kadang-kadang kita sebut juga sebagai multi class classification di sini ya. Loss function yang kita gunakan kita sebut sebagai categorical cross entropy di sini. Ya, kalau binary tadi cuma dua di situ, kalau categorical bisa tanya di sini. Kalau kita punya regresi di sini, loss function yang biasanya digunakan adalah MSE. Mean square error, kan NAE dan sebagainya. Ini yang umum digunakan di sini. Nanti kalau kita punya misalkan sequence learning, kayak misalkan kita pengen membangun sistem di situ, kayak AI di situ yang bisa tanya jawab di sini ya, ada teks sebelumnya, ya. Input dari kita, terus dijawab apa di situ ya. Kita bisa pakai yang namanya connectionist temporal classification atau CTC. Ini contoh di sini beberapa loss function yang bisa kita gunakan. Selain itu ada banyak sekali. Nanti kalian bisa expose. Ya. Jadi ingat di sini ya, tujuannya loss function di sini adalah mengukur seberapa jauh prediksi kita ke target yang kita harapkan. Seberapa jauh output dari neural network tadi ke target yang kita harapkan. Oke. Ini komponen yang ketiga. Ada yang perlu ditanyakan? Saya mau tanya Pak, setelah tahu target berapa jarak target itu, kemudian di common loss function ini ya Pak? Bukan, tapi jarak prediksi ke targetnya tadi itu diukur dengan loss function tadi. Contoh misalkan, saya ingin memprediksi 1. Ini targetnya 1. Tapi prediksi saya ternyata 3. Ya, 1 diprediksi 3. Kalau kita ukur jarak biasa di situ, kan ketok ya, 2 jaraknya gitu kan ya. Tetapi kalau kita misalkan masukkan ke dalam fungsi MSE tadi, mean square error, artinya error kuadrat di situ, maka nanti loss-nya kan bukan 2, tetapi apa? 4. 2 kuadrat. Benar ya di sini ya. Itu kalau kita problem regresi. Kalau problem klasifikasi beda lagi di situ. Saya punya target misalkan kelas 1. Misalkan nanti neural network saya nanti mengoutputkan apa? Mengoutputkan misalkan nanti kita punya targetnya misalkan 0,5 kan di situ. 0,5 ke 1 kan di situ beda di situ. Nah, kita punya jaraknya di situ, tapi jarak tadi itu nggak langsung karena mentah-mentah. Kenapa? Karena nanti pada saat kita melakukan update bobot nanti di situ, kalau langsung kita gunakan di situ nanti susah. Maka lebih sering nanti kalau nanti jarak antara prediksi dengan
target tadi itu nanti dimasukkan ke dalam fungsi yang lain. Supaya apa? Supaya nanti mudah nanti untuk didiferensialkan untuk proses optimasi, untuk komponen yang gampang nanti. Ya, meskipun dari caranya dua itu ya, masukkan ke dalam fungsi terlebih dahulu. MSE kadang-kadang di situ ya, kuadratkan jadi 4. Seterusnya. Oke, ada lagi? Sampai ngeluh ya, santai Bas. Semakin ngeluh kan semakin mendekati bisa. Itu prinsip saya kok. Amin. Ngeluh, belum kasih so. Optimis. Amin. Oke ya. Nah, yang keempat, nanti kita punya komponen yang kita namakan optimizer. Optimizer ini nanti berfungsi untuk apa? Berfungsi nanti untuk mengupdate nanti jaringan syaraf gerakan kita. Nah, proses update-nya dengan menggunakan proses yang namanya apa? Nanti dia akan mengimplementasikan beberapa varian yang kita namakan SGD, Stochastic Gradient Descent. Ini yang paling membutuhkan di network nanti di sini. Jadi bukan SGD secara SGD langsung ya. Kadang-kadang yang paling sering digunakan itu variannya. Contoh nanti kita akan punya namanya RMS Pro dan sebagainya. Nah, kita lihat di sini bagaimana optimizer itu bekerja. Ingat di sini ya. Tadi kita punya sumber semacam ini. Kita punya input. Ya, input nanti kita masukkan ke dalam sebuah layer di sini. Layer terdiri atas neuron-neuron di sini. Masing-masing neuron nanti akan menghasilkan sebuah output. Outputnya seperti apa? Ingat ya. Kita tadi punya yang namanya fungsi aktivasi di sini ya. Relu di sini ya. Ini fungsi aktivasi. Terus nanti kita akan punya yang namanya di sini bobot, weight di sini ya. Dan nanti kita punya inputnya di sini. Bobot dan input tadi kita kalikan secara dot di sini. Terus kita tambahkan di sini bias. Baru kita masukkan ke dalam fungsi aktivasi. Pertanyaannya adalah, di sini kita punya bobot di sini ya. Ada bobot. Nah, bobotnya itu dapat dari mana? Pada awalnya, pada saat kita melakukan training di sini, nanti bobot itu pertama kali akan kita inisialisasi di sini secara acak dengan menggunakan proses yang kita namakan random initialization di sini. Nah, sekarang kan kita punya bobot ya, karena diacak di sini. Jadi kita punya bobot, dikalikan secara mudah dengan input, tambah bias, masukkan aktivasi, kita punya output di sini. Ada outputnya juga dihasilkan dari sini. Kita punya prediksi di sini, kita bandingkan dengan target. Jadinya sebuah loss di sini. Nah, setelah kita punya loss ini nanti akan kita gunakan untuk apa di sini? Untuk memperbaiki bobotnya. Supaya apa? Supaya lossnya semakin kecil di sini. Jadi muternya di sini ya. Contoh misalkan di sini ya. Kita punya di sini lossnya di sini 2. Nah, gimana caranya supaya 2 itu bisa turun di sini? Maka nanti kita punya komponen yang namanya optimizer tadi. Optimizer tadi di sini tahu di sini lossnya sekarang 2. Maka bobotnya harus tak ubah berapa? Supaya apa? Supaya 2 tadi itu bisa turun. Secara praktek, proses tadi itu tidak dilakukan satu persatu, tetapi dilakukan secara batch di sini. Seperti apa itu? Nanti kita misalkan punya 1000 buah data, ya, data semacam ini. Nanti dari 1000 data itu kita akan bagi menjadi batch di sini. Batch itu apa? Ya, kayak semacam kelompok grup di sini ya. Nah, berapa banyak batch yang kita miliki itu nanti akan ditentukan oleh sebuah parameter yang kita namakan batch size. Ukuran dari sebuah batch. Nah,
contoh di sini ya. Nanti kalau misalkan kita punya batch size-nya misalkan di sini 200, misalkan di sini ya. Kita punya 1000 data, batch size-nya 200, maka nanti kita akan punya 50 batch. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Jadi pada saat nanti kita punya sebuah batch, kita punya input di sini ya, kita masukkan di situ. Nah, di sini kita punya loss 1, loss 2, sampai loss 200. Nah, kadang-kadang di sini nanti ini akan kita rata-rata di sini ya. Seterusnya. Oke. Nah, loss-nya tadi di sini ya, antara prediksi dan target. Bukan loss dari masing-masing tadi di sini ya. Jadi Y-pred ini merupakan sebuah vektor di sini. Ini isinya loss-nya sebuah batch di sini. Nggak cuma satu nilai saja, tapi sebuah batch yang terdiri dari banyak di sini data. Nah, kita bandingkan tadi dengan data yang sebenarnya di situ. Terus nanti akan kita gunakan di situ untuk mengurangi di sini ya. Loss pada iterasi selanjutnya atau pada pemrosesan batch selanjutnya di sini. Nah, sambil kita pahami tentang kita punya di sini ya, ini training data di sini ya, terus kita punya batch di sini, kita akan belajar sedikit beberapa istilah di sini ya. Tadi saya punya data di sini ya, datanya kita bagi menjadi beberapa di sini ya, yang kita namakan batch di sini ya. Batch ini bisa jadi nanti berubah-ubah, yang jelas ukurannya sama. Pada saat nanti kita masukkan ke dalam evaluator kita untuk training. Ukurannya itu dilakukan dengan tadi yang kita namakan batch size di sini. Jadi masuk sampai keluar loss, masuk keluar loss sampai sejumlah batch-nya tadi di sini. Terus nanti kita akan punya tadi di situ ya sebuah loss di sini, masukkan ke dalam optimizer tadi untuk mengupdate di sini. Nah, proses sejak kita memasukkan di sini ya data kita sebagai input sampai keluar loss di situ, dan sampai nanti kita update di sini weight-nya di situ dalam satu buah batch, yaitu kita sebut sebagai satu buah iterasi. Bukan satu data ya, tapi satu batch muter di situ. Input, keluar loss, keluar loss, terus kita update sekali inputnya di sini, yaitu kita sebut sebagai satu buah iterasi. Oke ya. Batch plus satu update. Kalau nanti kita punya data sudah dibagi menjadi beberapa batch tadi, kalau semua batch sudah dimasukkan, terus sudah diupdate puputnya di situ ya, akan kita punya 4 buah batch di sini ya, 1 iterasi, 2 iterasi, 3 iterasi, 4 iterasi. Nah, 4 iterasi tadi artinya data kita itu sudah terproses semuanya di situ. Nah, itu yang kita namakan sebuah epoch. Kita punya data dibagi menjadi batch-batch, ukurannya berapa? Sebanyak batch size tadi di situ. Dari 1000 data, batch size 200, kita punya 5 data di sini, 5 batch di sini. Masing-masing batch kita masukkan di sini, kita update weight-nya sekali dulu, masukkan lagi update weight-nya sekali. Masing-masing proses memasukkan seluruh batch sampai kita mengupdate puput tadi, kita sebut sebagai satu buah iterasi. Dan kalau semua data sudah dimasukkan, sampai tadi sudah terupdate di situ ya, semua puputnya di sini, maka nanti itu disebut sebagai sebuah epoch. Jadi kalau nanti kita punya data dibagi 4 batch di situ, artinya dalam satu epoch nanti kita akan punya 4 iterasi. Nah, proses training ini nanti itu biasanya diperlukan dengan jumlah epochnya. Contoh, saya akan melatih tadi di sini sebanyak 5 epoch. Maka nanti di situ ya kita punya 1000 data, bagi di situ masing-masing epoch kita punya 4 iterasi di situ. Oke, maka nanti proses training ini berhenti setelah berapa iterasi? 5 dikalikan dengan 4
cepat di masing-masing iterasinya, yaitu 20 tadi. Guys, sebelum lanjut sampai situ, ini ada yang perlu ditanyakan. Epoch tadi ya, sampai semua data terproses, iterasi dalam satu batch saja terproses. Dari proses training ditentukan biasanya berapa banyak epochnya, berapa batch size-nya. Dari situ nanti kita bisa tahu di situ ya berapa banyak iterasi nanti dibutuhkan. Oke, lanjut ya. Nah, pada training loop tadi di sini, ini langkah 1 sampai 3 itu gampang. Kita bagi data menjadi batch-batch yang gampang di sini ya, tinggal dipecah-pecah gitu aja beres. Kita masukkan ke dalam jaringan kita, karena kita sudah punya bobot awal ya, kita punya W acak tadi di sini ya. Nah, seterusnya tinggal dihitung, masukkan ke dalam fungsi aktivasi, gampang, kita punya prediksi. Kita punya loss function, gampang di sini ya, menghitung loss score-nya di situ. Tetapi proses yang terakhir di sini, ini agak susah di sini. Bagaimana caranya? Nanti kita bisa mengupdate di sini bobotnya. Supaya apa? Supaya nanti loss yang kita miliki tadi itu bisa berkurang pada iterasi selanjutnya. Nah, proses tadi di situ, nanti di awal di sini ya, kita gunakan yang namanya optimizer. Optimizer nanti akan mengimplementasikan varian tertentu dari yang kita namakan stochastic gradient descent. Gradient descent ini nggak akan kita bahas secara detail di sini, tapi akan kita bahas sedikit aja konsepnya. Nah, contoh misalkan nanti kita punya sebuah kurva semacam ini, kurva antara loss dengan bobot di sini, weight di sini. Kalau kita lihat di sini ya, nanti kalau kita pengen loss-nya itu minimal, artinya kita harus menuju ke arah titik ini. Ini kan titik di mana kita punya loss yang paling rendah. Nah, misalkan sekarang saya punya bobot senilai ini. Ini single bobot ya,
bobot yang tunggal, bukan bobot yang tadi kita punya matriksnya. Artinya semuanya nanti dilakukan semacam itu. Pada titik ini, nanti kita punya loss sejumlah ini. Nah, tujuan kita di sini adalah seharusnya kalau saya punya sebuah loss di sini, ya, yang kita dapatkan dengan bobot A di sini misalkan, maka nanti kalau saya pengen nanti bobotnya atau lossnya ini berkurang, saya harus menuju ke kanan untuk menambah A atau mengurangi A di sini ke kiri. Kan jelas di sini ya, karena kurvanya itu lebih rendah di sini, melandai ke arah kiri di sini, maka seharusnya nanti di sini saya harus mengurangi A. Oke, ingat ya, ini kan semakin kecil di sini kan ya. Sampai sini baru naik lagi di sini. Tapi pada dasarnya prinsipnya di sini adalah kita di sini pengen mengurangi A di sini. Nah, dikurangi sebanyak berapa di sini? Tahu harus dikurangi dari mana? Nah, di sini dikenal di sini ya. Jadi kita namakan gradient descent. Gradient, kalau kalian tahu, itu berhubungan kalau di kurva itu dengan yang namanya persamaan di sini ya, garis. Kalau misalkan saya punya sebuah kurva di sini dan saya punya titik yang berada dalam kurva tersebut di sini, maka saya bisa mencari di sini garis yang bersinggungan di sini dengan kurva tersebut. Ya, well disingkat sih ya. Kita hapus saja. Ya, jadi kita bisa di sini nyari garis yang bersinggungan dengan kurva kita. Garis yang bersinggungan itu artinya garis yang tegak lurus di situ. Kalau kalian biasanya di kalkulus dulu bisa cari limit dan sebagainya di situ ya. Diferensiasi. Lalu buka kalkulus ya, atau tanya Bu Natini ya nanti ya, macam itu ya. Saya nggak akan bahas secara detail di sini, cuma tekniknya saja di situ. Nah, garis, ya, nanti kalau kalian punya garis, itu nanti akan punya yang namanya kemiringan. Ya. Kemiringan ini kita sering sebut sebagai gradient atau slope kemiringan. Slope itu ditentukan dengan dari mana? Kita punya nanti delta Y dibagi dengan delta X. Tapi karena ini merupakan sebuah titik di situ, ya kan ya, kita kan nggak punya sebuah garis di situ, kita kan punya titik. Untuk mencari slope-nya, kita nanti harus melakukan yang namanya diferensiasi. Supaya apa? Delta X-nya itu mendekati 0, dan seterusnya di situ. Intinya kan semacam itu ya. Geleng-geleng ya, kita punya nanti harus diferensialkan di situ fungsinya di situ. Nah, di sini kelihatan di sini ya. Kenapa kok tadi saya lebih prefer pakai MSE daripada pakai MAE misalkan untuk loss function kita? Karena di sini kita melibatkan proses yang namanya diferensiasi. Ini kan fungsi loss di situ ya, harus kita diferensialkan. Kalau nanti kalian punya fungsi loss kuadrat misalkan, diferensialnya kan gampang di sini kan ya. Nanti kalian punya 2x. Kan ngono ya. Nah, kalau nanti kalian misalkan punya fungsi absolut, diferensialnya kayak gimana? Ribet ya, kan? Pakai ln dan sebagainya di situ. Itu kenapa tadi ya, kita lebih sering pakai untuk ya fungsi tadi, fungsi MSE untuk loss daripada nanti kita pakai MAI untuk gradasi. Karena di sini kita melakukan proses diferensiasi untuk mencari gradien yang kita butuhkan tadi di sini. Tapi tenang ya, nggak perlu bingung nyari gradien. Nanti kalau kita pakai lever nanti itu otomatis nanti sudah dihitung nanti. Santai aja. Tapi belajar aja prinsipnya. Kenapa kok pakai itu? Oke, kita cek di sini. Tadi kita punya garis di sini ya, yang miringnya ke kanan. Garis yang miring ke kanan itu gradiennya positif atau negatif? Slope-nya kemiringannya positif atau negatif di sini? Positif, positif. Positif ya kan ya? Kata ya positif di sini. Tetapi kalau kalian ingat tadi di situ, pada di awal tadi, saya punya di sini bobot, saya kan pengen mengurangi loss. Untuk loss-nya kurang, kita harus di sini ngapa di sini? Mengurangi bobot. Ya.
Nah, di sini saya punya gradien yang positif. Nah, artinya gimana caranya kita bisa mengarah ke sana gitu? Maka biasanya supaya nanti kita punya di sini ya loss yang berkurang, maka update bobotnya itu dengan semacam ini. Saya punya bobot yang berikutnya itu sama dengan bobot sekarang, oke, dikurangi dengan kita punya sebuah parameter dikalikan dengan nanti kita punya gradien. Saya tulisnya gimana ya di sini ya? Di sini aja ya. Gradien. Kadang-kadang nanti kita kalikan dengan X-nya di sini. X-nya itu data yang kita miliki. Nah, persamaan ini make sense. Kenapa? Kalau nanti kita punya tadi di kanan di sini kan ya, kita punya sebuah bobot ya, kita punya gradien yang positif di situ, maka di sini kan kita punya sebuah nilai, dikurangi nilai yang positif, artinya nanti kan berkurang dia. Jadi ke arah kiri, ya kan ya? Artinya apa kalau sudah ke arah kiri? Loss-nya berkurang. Sebaliknya, kalau nanti saya punya sebuah titik di sini, misalkan bobot saya sekarang berada di sini, titik di sini ya, saya punya sebuah garis di sini, ingat ya, garis tersebut gradiennya adalah negatif, bukan positif ini kan ya. Karena gradien negatif nanti, saya punya nilai negatif di sini dikalikan dengan nilai negatif, artinya di sini ya, yang kali dengan plus ini, kan ya, semacam itu. Artinya nanti bobot saya setelah saya aktif di situ akan bertambah. Kemana? Ke arah kanan. Dengan dia mengarah ke arah kanan di sini, maka peluangnya kan menuju ke arah di situ kan ya, ke arah loss yang paling minimal. Itu prinsip dari update bobot. Nah, parameter tadi, selain saya punya gradien tadi ya, gradien tadi saya lambangkan dengan M, itu bisa dicari dengan menggunakan prinsip diferensiasi, gitu ya. Saya punya parameter kedua, alpha. Alpha itu seringkali kita sebut sebagai yang namanya learning rate. Semakin besar alpha, nanti pengurangannya akan semakin besar. Semakin kecil alpha, nanti proses update-nya akan semakin gradual. Artinya proses trainingnya bisa jadi semakin lama. Nah, nanti kalau kalian sudah belajar teknik-teknik yang lebih advance di situ, maka nanti kita akan punya yang namanya scheduling untuk alpha. Dijadwalkan. Pada awalnya nanti kita punya alpha yang lebih besar, terus semakin lama nanti akan semakin kecil di situ. Kenapa sih alpha itu penting? Kita gambar sedikit di sini ya. Saya punya kurva di sini, saya punya titik di sini. Ingat ya, saya tadi pengen di sini ya, ke arah kiri, mengurangi. Kalau alfanya kecil, nanti dia akan mengurangi sedikit-sedikit seperti ini, kecil di sini. Ya, sampai menuju ke arah sini. Tetapi kalau misalkan saya punya alfa yang besar, saya gambar lagi di sini ya, alfa yang besar, maka nanti saya bisa jadi semacam ini. Kadang-kadang kalau alfanya terlalu besar, nanti bisa kebelanjur. Sorry. Tuh, kelewatan nih titiknya di sini. Kenapa? Karena alfanya terlalu besar di situ. Nanti jadinya bisa jadi proses training kita jadi zigzag semacam kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan dan seterusnya di situ. Nah, ini disebabkan oleh alfa yang terlalu besar. Beda dengan tadi di sini ya. Kalau alfa terlalu kecil, bisa akan mengarah ke yang tinggi, tapi trainingnya lama, gitu. Karena dia sedikit. Kalau alfanya terlalu besar, bisa jadi nanti banyak yang terlampaui di situ ya. Jadi training kita nanti zigzag juga di situ. Kelewatan di situ, titik optimalnya di situ. Nah, ini yang seringkali menyebabkan di sini. Kadang-kadang alfa itu nanti akan dilakukan penjadwalan. Di awal di sini misalkan nanti alfanya bisa besar di sini ya. Terus nanti semakin mengecil di sini, semakin mengecil dan seterusnya di situ. Ini kita namakan scheduling di sini.
learning rate.